Baik, Shalom. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Lanjutan, teman-teman. Dan saat ini kita akan melanjutkan materi dengan materi keempat, yaitu aorist bentuk kedua. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang aorist bentuk satu, yang isinya adalah kata-kata kerja yang beraturan. Nah, di saat ini kita akan melanjutkan dengan aorist dua, yaitu kata-kata kerja yang tidak beraturan. Nah, saya butuh fokus dari teman-teman dan mohon memperhatikan dengan seksama karena materi ini harus saya akui agak sulit untuk dipahami. Sehingga teman-teman harus menaruh fokus dan perhatian yang lebih supaya teman-teman kemudian beroleh pengertian dan mampu untuk menguasai materi di saat ini. Mari kita awali dari pengantar awal ya, yang merupakan bentuk aorist kedua adalah kata-kata kerja yang tidak beraturan. Nah, karena dia tidak beraturan, berbeda dengan konsep bahasa Inggris yang beraturan dan tidak beraturan itu dipisah, jadi ada kata kerja yang beraturan dan ada kata kerja yang tidak beraturan. Beda halnya dalam konsep bahasa Yunani. Dalam konsep bahasa Yunani memang ada kata-kata kerja yang tidak beraturan, tapi kemudian ketika dia masuk pada bentuk aorist dua, dia harus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Contoh di sini ada kata archomai. Kata archomai saat dia masuk dalam bentuk aorist kedua, aorist dua, maka dia akan berubah bentuknya menjadi elton. Ini perubahan yang sangat jauh ya, agak jauh perbedaannya, agak jauh perubahannya. Bayangkan dari kata archomai dia akan berubah menjadi elton. Nah, fungsi waktu tetap sama. Ada kata kerja yang tergolong pada kata kerja beraturan dan ada yang tidak beraturan. Namun konsep untuk aorist bentuk kedua sekali lagi akan kita bahas adalah kata kerja yang tidak beraturan. Elton yang tadi yang adalah perubahan dari bentuk archomai akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi biasanya orang pakai kata liuo sebagai contoh untuk dipadankan dengan akhiran-akhiran. Saat ini Tor akan menggunakan kata elton sebagai contoh karena ini kata pertama yang kita temui di aorist bentuk dua. Kata pertama yang sudah mengalami perubahan yang kita kenal kemudian. Oke, mari kita mulai. Saat ini kita mulai dengan indikatif aktif aorist 2 ya. Indikatif aktif aorist 2 tentu saja yang membedakannya dengan indikatif aktif aorist 1 adalah penggunaan kata-kata kerjanya. Kalau indikatif aktif aorist 1 yang digunakan adalah kata kerja beraturan, sedangkan untuk untuk indikatif aktif aorist 2 yang digunakan adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, akhiran-akhirannya adalah on, us, en, omen, ete, on. Sekali lagi on, us, en, omen, ete, on, tanpa augmen di depan ya, tanpa augmen. Jadi tidak ada augmen di sini. Akhiran-akhirannya sekali lagi on, us, en, omen, ete, on. Mari kita mulai dari orang pertama tunggal untuk indikatif aktif aorist 2. Akhiran on kita padankan dengan kata elton. Nah, ini akan jadi kata elton yang baku ya. Jadi saya telah datang. Kemudian orang kedua tunggal es. Elton hilangkan akhiran on, ganti dengan akhiran orang kedua tunggal jadi eltes. Eltes engkau telah datang. Lanjut orang ketiga tunggal, akhirannya en, hilangkan lagi akhirannya, gantikan dengan akhiran orang ketiga tunggal. En jadi Elton, dia telah datang. Kita pindah ke jamak, orang pertama jamak akhirannya omen. Omen, hilangkan tadi akhiran untuk kata Elton, hilangkan akhiran on, dan gantikan dengan akhiran omen. Jadinya Eltomen, kami telah datang. Lanjut, orang kedua jamak akhirannya ete, padankan dengan kata Elton, jadi Eltete, kalian telah datang. Dan orang ketiga jamaknya on, tetap jadi Elton, mereka telah datang. Mohon perhatikan teman-teman, ini kasus biasa yang kemudian sudah agak rumit untuk kita atasi di bahasa Yunani. Perhatikan untuk orang pertama dan orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak itu bentuknya sama. Ya, akhirannya sama-sama on. Jadi kalau orang padankan dengan kata Elton, dia akan tetap menjadi Elton. Sehingga untuk melihat kepastiannya dalam kalimat, teman-teman perlu mempertimbangkan konteks kalimat. Jadi dalam kalimat, dia bisa saja menjadi orang pertama tunggal, tapi bisa juga menjadi orang ketiga jamak.
Nah, lanjut teman-teman. Setelah tadi ada indikatif aktif aorist 2, sekarang kita lanjut dengan indikatif medium aorist 2. Oke, tunggu sebentar. Mana ini ya? Saya butuh. Oke, sorry ya teman-teman, saya bersin dan beringus. Semoga saya tidak corona dan semoga belum mati besok. Oke, lanjut. Kita lanjut dengan indikatif medium aorist 2 dan secara bentuk akhirannya mengikuti akhiran indikatif pasif medium imperfect, yaitu omen u atau ometa este onto ya. Sorry, ini bukan omta ya, ini ometa, ada epsilon di sini. Minta maaf saya agak hilaf membuatnya. Jadi omen u atau ometa este onto. Sekali lagi omen u atau ometa este onto. Start dari orang pertama tunggal, omen. Omen kalau dipadankan dengan kata Elton akan jadi Eltomen. Saya telah datang sendiri. Kemudian orang kedua tunggalnya U, akhirannya U, padankan dengan kata Elton, dia akan jadi L2. Engkau telah datang sendiri. Orang ketiga jamaknya, orang ketiga tunggalnya, minta maaf, orang ketiga tunggalnya eto, padankan dengan kata Elton, dia akan jadi El teto. Dia telah datang sendiri. Kita pindah ke jamak. Orang pertama jamak ometa. Ometa padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltometa. Kami telah datang sendiri. Orang kedua jamaknya este. Padankan dengan kata elton, dia akan jadi elteste. Kalian telah datang sendiri. Orang ketiga jamaknya onto. Padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltonto. Mereka telah datang sendiri. Nah, teman-teman, di sini juga ada infinitif yang harus teman-teman pahami, yaitu infinitif aktif aorist 2. Akhirannya mengikuti akhiran infinitif aktif present, yaitu ein. Jadi contoh kata archomai, dia akan berubah dulu jadi elton, dan setelah jadi elton, dia padankan dengan akhiran ein, dia akan jadi eltein, yang artinya datang, tidak menunjukkan waktu dan prosesnya, bahkan tidak menunjukkan pelaku karena dia infinitif. Nah, yang membedakannya dengan infinitif tidak ada unsur augment ya. Coba perhatikan di situ. Jadi di infinitif tidak ada unsur augment. Oke, lanjut. Infinitif medium aorist 2. Ya, tadi kan ada infinitif aktif aorist, sekarang ada infinitif medium aorist 2. Akhirannya mengikuti akhiran infinitif medium present, yaitu estai. Jadi contoh tadi kalau kata archomai, dia akan berubah dulu jadi elton, dan dari elton padankan dengan akhiran estai, dia akan jadi eltestai. Itulah infinitif untuk medium aorist 2. Oh iya, ternyata contohnya ada di sini ya. Jadi archomai dia akan berubah dulu jadi elton dan akan jadi eltestai. Artinya datang sendiri, dan inilah infinitif medium aorist 2. Ya, setelah itu kita akan langsung lanjutkan dengan subjungtif aktif aorist 2. Subjungtif aktif aorist 2 akhirnya sama dengan akhiran subjungtif aktif present, yaitu o, eis, a, omen, ete, osit. Sekali lagi o, eis, a, omen, ete, osit. O, eis, a, omen, ete, osit. Kita mulai dari orang pertama tunggal. Akhirannya omega. Jadi elton tadi, kalau orang padankan dengan ini akan jadi elto berakhiran omega. Saya mungkin datang. Orang kedua tunggal, eis. Padankan dengan kata elton. Dia akan jadi elteis, engkau mungkin datang. Kemudian orang ketiga tunggalnya a. Padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltei, dia mungkin datang. Orang pertama jamak omen. Omen padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltomen, kami mungkin datang. Orang kedua jamaknya ete. Padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltete, kalian mungkin datang. Dan orang ketiga jamak akhirannya osin. Padankan dengan kata elton, dia akan jadi eltosin, mereka mungkin datang. Nah, ada dua catatan penting di sini teman-teman, yaitu bahwa yang pertama, baik subjungtif maupun infinitif aorist 2 sama-sama tidak menunjukkan waktu dan proses terjadinya.
Dia hanya menunjukkan apa yang terjadi ya, tidak menunjukkan bagaimana waktunya dan tidak menunjukkan bagaimana prosesnya sampai terjadi. Kemudian waktu present baik infinitif maupun subjungtif menunjukkan cara berlangsungnya pekerjaan atau suatu tindakan, yaitu keberulangan terus-menerus atau pekerjaan yang tetap ya. Ini selama-lamanya present akan selalu seperti ini teman-teman. Saya selalu sampaikan misalnya di materi Yunani 1 tata bahasa dasar ya, saya selalu sampaikan bahwa yang berhubungan dengan present itu selalu akan menunjukkan sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Misalnya contoh ya, ketika di kitab Roma Paulus bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata berubahlah ini diambil dari kata metamorfo. Akhirnya omega berarti dia present. Berarti dia present, berarti perubahan yang dimaksud oleh Paulus adalah perubahan yang berlangsung terus-menerus ya, berlangsung secara keberulangan dan dia akan menjadi sesuatu yang tetap. Berubah satu kali dia tidak akan kembali lagi pada wujud yang semula, dia akan tetap ada pada bentuk perubahan itu. Itulah contoh dari present ya. Nah, demikian juga untuk aorist ya. Jadi waktu present baik infinitif maupun subjuntif menunjukkan cara berlangsungnya pekerjaan atau suatu tindakan, yaitu keberlangsungan terus-menerus pekerjaan yang tetap. Nah, nama dia present, mau dimanapun dia, termasuk di aorist, dia akan tetap menunjukkan keberulangan ini. Oke, tunggu sebentar. Mana dia? Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Kita lanjut dengan subjungtif medium aorist 2. Nah, akhirannya sama dengan akhiran subjungtif medium present, yaitu omai e etai, ometa este ontai. Sekali lagi, omai e etai, ometa este ontai. Omai e etai, ometa este ontai. Mari kita padankan dengan kata Elton sebagai contoh. Orang pertama tunggal, akhirannya omai, padankan dengan kata Elton, dia akan jadi eltomai, saya mungkin datang sendiri. Orang kedua tunggalnya padankan dengan kata Elton, dia akan jadi eltei, engkau mungkin datang sendiri. Orang ketiga tunggalnya etai, padankan dengan kata Elton, dia akan jadi eltetai, dia mungkin datang sendiri. Orang pertama jamaknya ometa. Ometa padankan dengan kata Elton, dia akan jadi eltometa, kami mungkin datang sendiri. Orang kedua jamaknya este. Este padankan dengan kata Elton, dia akan jadi elteste, kalian mungkin datang sendiri. Dan orang ketiga jamaknya ontai. Padankan dengan kata Elton, dia akan jadi eltontai, mereka mungkin datang sendiri. Nah, kemudian teman-teman di sini ada imperfect dari Amy ya. Sebelumnya kita sudah lihat Amy ini sudah punya banyak bentuk ya. Jadi dia sudah punya present, dia sudah punya subjungtif, dan kali ini dia sudah punya imperfect ya. Bentuk imperfect dari Amy, I was ya, aku dulu adalah. Nah, orang pertama tunggalnya ya, amen. Amen, aku dulu adalah. Orang kedua tunggalnya s, engkau dulu adalah. Orang ketiga tunggalnya n, dia dulu adalah. Orang pertama jamaknya ada dua bentuk ya, ada emeta dan ada emen ya, ada emeta dan emen. Bedakan ya teman-teman antara orang pertama tunggal emen dan orang pertama jamak emen. Beda ya, emen dan emen. Emen dan emen. Orang pertama jamak antara emeta dan emen. Kami dulu adalah. Orang kedua jamaknya ete. Orang ketiga jamaknya esan. Perhatikan perbedaan Amy dari bentuk akhiran-akhiran yang lain. Kalau akhiran-akhiran dia pasti tidak ada tanda aksen. Tapi perhatikan ya, bukan tanda aksen, tapi tanda hembus di bagian awal. Perhatikan untuk Amy itu pasti ada tanda hembus di awal, apalagi ketika dia diawali dengan huruf vokal. Nah, kita mulai dari orang pertama. Orang pertama tunggal emen. Aku dulu adalah. Orang kedua tunggalnya S, engkau dulu adalah. Orang ketiga tunggalnya N, dia dulu adalah. Orang pertama jamaknya emeta atau emen, emen. Kami dulu adalah. Orang kedua jamaknya ete, kalian dulu adalah. Dan orang ketiga jamaknya esan, mereka dulu adalah. Nah, contoh di sini ada kata emen didaskalos ya. Jadi aku dulu adalah seorang guru. Emen didaskalos, aku dulu adalah seorang guru.
Emen, aku dulu adalah didaskalos, guru. Ya, oke, saya harap ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan kalimat bersyarat 2. Sebelumnya sudah ada kalimat bersyarat 1, ada kalimat bersyarat 3, dan saat ini kita ketemu dengan kalimat bersyarat 2. Apa bedanya? Kalau kalimat bersyarat 1, kita akan memahami bahwa apa yang disampaikan sebagai syarat benar-benar terpenuhi. Kalau kalimat bersyarat 3, apa yang disampaikan sebagai syarat itu bisa jadi, bisa tidak jadi. Bisa ya, bisa tidak. Artinya itu ada dalam keraguan, ya, diliputi rasa ragu. Bisa ya, bisa tidak, ya, subjungtif. Nah, kalimat bersyarat 2 ini adalah kebalikan dari kalimat bersyarat 1. Kalau kalimat bersyarat 1 pasti jadi, kalimat bersyarat 2 pasti batal. Kalau kalimat bersyarat 1 pasti dilaksanakan, kalimat bersyarat 2 pasti dibatalkan atau pasti tidak dilaksanakan. Nah, ciri-cirinya adalah rumusnya kira-kira seperti ini. Ada kata depan a tambah kata kerja imperfect, koma, ya, ini berarti tanda koma ini akan memisahkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Jadi induk kalimatnya, protasisnya adalah a tambah imperfect, aposisisnya adalah an tambah kata kerja imperfect juga, ya. A itu di bagian awal induk kalimatnya adalah a tambah kata kerja imperfect aorist, ya. Kemudian aposisisnya an tambah kata kerja imperfect aorist atau pluperfect. Nah, kalimat bersyarat 2 ini mengungkapkan tidak terjadinya suatu pekerjaan atau tindakan. Jadi sekadar andaian saja, cuma mengandaikan saja gitu, ya. Nah, di atas di bagian awal ada kata depan a, minta maaf. Ada kata depan a. Apa ini a? A ini adalah kata depannya, artinya jika atau jikalau. Sedangkan an ini adalah kata penghubung yang artinya niscaya. Jadi misalnya di sini ada contoh kalimat, jikalau engkau datang, niscaya engkau melihat dia. Berarti ini kalimat bersyarat 2 maknanya pasti tidak jadi. Jadi di sini syarat atau protasisnya tidak terpenuhi. Jadi protasisnya jikalau engkau datang, makna dari kalimat ini protasisnya batal. Engkau tidak datang, maka engkau tidak melihat dia. Itu logika sederhananya. Nah, sekarang teman-teman di sini ada catatan. Ya, jadi kata apotneisko merupakan kata majemuk. Jadi bentuk aorist 2-nya adalah apo tambah neisko dan unsur augmentnya diletakkan sesudah apo. Nah, apo menjadi, ini harusnya ini bahasa Indonesia. Kenapa jadi bahasa Yunani ini? Jadi menjadi apo tambah tambah tanon. Dia akan jadi apetanon. Ya, ini perubahannya, ya. Jadi apotneisko dalam bentuk aorist 2 akan berubah menjadi apetanon berdasarkan rumus ini. Oke, sekarang teman-teman ada 12 vocabulary dan semuanya kata kerja yang teman-teman harus hafalkan, yaitu apotneisko, balo, ginomai, horao, lambano, leipo, pipto, echo, estio, arhomai, heurisko, dan lego. Nah, sayangnya karena ini adalah materi aorist 2 dan ini semua adalah kata-kata kerja yang tidak beraturan, maka Anda harus siap dengan perubahannya. Artinya menghafalkan 12 kalimat ini, 12 kata kerja ini tidak cukup karena teman-teman harus menghafalkan juga bentuk perubahannya. Jadi apotneisko akan berubah menjadi apetanon, artinya mati. Artinya tetap sama, ya, tapi dia mengalami perubahan bentuk yang signifikan untuk aorist 2. Lanjut, balo berubah menjadi ebalon, artinya melempar. Kemudian ginomai berubah menjadi egenomen, ada, menjadi, atau terjadi. Horao berubah menjadi eidon, artinya melihat. Kemudian lambano berubah menjadi elabon, mengambil atau menerima. Ada leipo yang berubah menjadi elipon, meninggalkan atau menyisakan. Dan kemudian ada kata pipto, ya, berubah menjadi apeson, jatuh. Kemudian ada kata echo yang berubah menjadi kata eschon, mempunyai atau memiliki. Ada kata estio yang berubah menjadi evagon, artinya makan. Ada arhomai yang tadi, ya, contoh di awal, yang berubah menjadi elton, artinya datang atau pergi. Kemudian ada heurisko yang berubah menjadi heuron, artinya mendapati. Kemudian ada lego
yang berubah menjadi eipon artinya mengatakan. Nah, kemudian ada 7 tanda cinta saya untuk teman-teman. Silakan dikerjakan. Dan semoga teman-teman tetap sehat, tetap bisa melanjutkan mata kuliah ini, dan tetap ada dalam pemahaman yang baik. Saya minta maaf ya, sekali lagi kalau ini sulit, paksa sampai mengerti. Kalau ini memang berat, berusahalah sampai Anda bisa memikulnya. Keputusan Anda untuk kuliah di sini, keputusan Anda untuk belajar teologi, maka adalah kewajiban Anda untuk bisa memahami bahasa Yunani. Demikian untuk pertemuan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa dan shalom untuk kita semua. Sampai jumpa lain waktu.